Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas soal evaluasi tema 1 kelas 3, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Beberapa hari yang lalu, Bu Guru telah memberikan soal kepada kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya. Oke, kita mulai dari Romawi 1 nomor 1. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar titik-titik. A. Padi dan kapas. B. Rantai emas. C. Bintang. Oke, masih ingatkah kalian tentang lambang Pancasila? Yang pertama adalah lambang bintang, yaitu sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua rantai emas berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila kedua. Lambang ketiga yaitu pohon beringin, sila ketiga persatuan Indonesia, dan sila keempat kepala banteng berbunyi kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima yaitu padi dan kapas berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada soal nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila keberapa? Ya, sila ke-1. Jadi dilambangkan dengan gambar bintang. Jadi isinya adalah C. Soal nomor 2 masih tentang lambang Pancasila. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar apa? Gambar rantai emas. Gambar tersebut merupakan lambang dari Pancasila sila keberapa? Masih ingatkah kalian? Oke, kita lihat ya. Sila keberapa? Sila ke-2. Jadi jawabannya adalah B. Soal ketiga. Jika ada teman kita yang beragama lain hendak beribadah, sebaiknya kita A. mempersilahkan, B. mengganggu, C. melarang. Jawabannya adalah apa? Mempersilahkan. Ini sesuai dengan sila ke-2, yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Yang keempat, Made yang asli Bali menjenguk temannya Natali yang asli Sulawesi Tengah. Sikap Made menunjukkan pengamalan Pancasila sila ke Made asli Bali. Berarti ini menghargai teman yang berbeda suku, menghormati teman yang berbeda suku. Menghargai, menghormati adalah sesuai dengan sila keberapa? Sila ke-2. Lanjut soal kelima. Salah satu sikap yang harus dimiliki untuk menjalin pertemanan yang baik adalah pertemanan yang baik. A. Suka mengganggu teman yang lebih kecil. Bukan. B. Membeda-bedakan teman menurut agama. Bukan. C. Saling menyayangi dan menghargai sesama teman. Sesuai ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 6. Keamanan lingkungan
akan terjaga jika sikap warganya A. Mau bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dengan piket ronda. B. Tidak peduli karena itu adalah urusan pihak kepolisian. C. Hanya peduli dengan keamanan rumahnya saja. Jadi yang sesuai dengan keamanan lingkungan adalah melakukan ronda. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 7. Contoh hewan yang bernapas menggunakan paru-paru adalah paru-paru. Ikan itu dengan insan. Sapi dan kerbau itu adalah menggunakan apa? Paru-paru. Karena dia mamalia. Jadi pernafasannya menggunakan paru-paru. Jadi jawabannya adalah B. Kalau kupu-kupu dan belalang apa? Kupu-kupu dan belalang itu termasuk serangga. Jadi pernapasannya menggunakan trakea. Soal nomor 8. Ayam mula-mula kecil, setelah diberi makan, lama-kelamaan ayam tersebut semakin besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayam A. Tumbuh, B. Bernafas, C. Bergerak menjadi besar. Itu adalah ciri-ciri manusia, ciri-ciri makhluk hidup yang apa? Tumbuh. Tumbuh itu dari kecil menjadi besar. Jadi jawabannya A. Nomor 9. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah A. Pohon ketela dan pohon mawar. B. Pohon mangga dan pohon jambu. C. Pohon pisang dan pohon bambu. Pohon bambu. Jadi jawabannya apa ini? Yang berkembang biak dengan tunas, yang memiliki tunas adalah C. Pohon pisang dan pohon bambu. Kita ke soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada daur hidup di atas, huruf X menunjukkan tahapan menjadi apa? Tanda X yang ini ya. Ini adalah gambar apa? Gambar berudu. Oke, betul ya. Berudu. Berudu menjadi kata kecil atau kata berekor. Dia memiliki ekor. Kemudian tumbuh menjadi kata dewasa. Kata dewasa itu sudah bisa berkembang biak. Jadi dia bisa bertelur. Jadi pada gambar di atas, huruf X ini menunjukkan tahapan berudu. Jadi jawabannya adalah yang C, berudu. Nomor 11. Gerak menanggapi rangsang sentuhan pada tumbuhan putri malu adalah dengan putri malu itu kalau disentuh daunnya maka dia akan mengatup. Jadi pertahanan hidupnya dengan cara apa? Yaitu A. Mengatupkan daunnya. Soal nomor 12. Ini adalah soal matematika. Pak Hasan memiliki 116 jeruk. Ternyata 39 jeruk Pak Hasan busuk. Jumlah buah jeruk Pak Hasan sekarang ada berapa? Oke, kita hitung ya. Tadi jumlah jeruknya ada berapa? Ada 116. Ada berapa? 116. Oke, sebentar. Ada 116. Busuk 39. Ya kan? Oh ya. Busuk 39. Jadi kalau busuk itu diapakan?
dikurangi 39. Soal ini bisa dikerjakan dengan cara susun ke bawah. 116 dikurangi 39 dikurangi. Kita hitung dari angka yang belakang yaitu satuan. 6 dikurang 9 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa bagaimana caranya? Pinjam depannya 1. Dipinjam belakangnya 1. Jadi yang belakang ini menjadi 16. Yang 8 ini karena dipinjam 1 maka dia 0. Oke, kita hitung dulu yang satuan. 16 dikurang 9 maka dia masih berapa? Masih 7. Oke, sekarang kita hitung yang depannya. 0 karena ini tadi sudah dipinjam 1 maka masih 0. 0 dikurang 3 tidak bisa, maka pinjam depannya 1. Ini masih berapa? 0. Lah ini jadi berapa? Jadi 10 karena dia pinjam depannya 1. Dipinjam ini tadi dipinjam. Jadi menjadi 10. 10 dikurang 3 maka hasilnya 7. Jadi 116 dikurang 39 maka hasilnya adalah 77. Oke, mari kita cari yang jawabannya 77 yaitu B. Soal nomor 13. 2050 jika ditulis dengan angka menjadi A. Kalau ada titik berarti dibaca 1000. Jadi jawaban A ini dibaca berapa? 2500. Salah ya, karena yang diminta adalah 2050. Oke, sekarang kita yang B. 2005 apakah sesuai? Bukan. Sekarang kita ke C. 2050 sesuai enggak? Sesuai ya, sudah betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 2050. Oke, lanjut sekarang soal nomor 14. Penjumlahan susun ke bawah. Mari kita hitung. 1278. Oke, kita tulis dulu. Berapa tadi? 1278. 1278 ditambah 259. 259. Oke, ditambah ya. Kita hitung dari belakang. 8 ditambah 9 berapa? 17. 17 kita tulis angka yang belakang yaitu 7. Simpan 1, taruh depannya, tapi letakkan yang paling atas. Oke, kita hitung. 1 ditambah 7 berapa? 8. 8 ditambah 5 hasilnya 13. Kita tulis angka yang belakang. 13 itu angka belakangnya adalah 3. Simpan 1, taruh depannya tapi yang paling atas. 1 ditambah 2 adalah 3. 3 ditambah 2 adalah 5. Karena tidak menyimpan, maka kita hitung 1 ditambah nggak ada nilainya, berarti ini 0. 1 turun.
Jadi hasilnya adalah 1537. Kita cari 1537. 1537. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 15. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar kue di atas jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah, ini berapa ya tiap kotak? Isinya 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak berapa? 6. Kita tulis dulu. Berapa tadi? 4 ditambah 4 ditambah 4 ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bentuk perkaliannya ini kalau ditulis berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4-nya ada 6, maka kita tulis 6 dulu, baru dikalikan 4. Jangan kebalik ya, kalau kebalik nanti salah. Meskipun hasilnya sama, tapi bentuknya itu berbeda. Kalau 6 dikali 4, itu 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 6. Kalau 4 kali 6 itu bentuknya 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 4. Jadi patokannya kalau bentuk perkalian itu bacanya dari belakang. 6-nya 4 kali. 6-nya 4 kali, bacanya dari belakang ya. Coba kalau ini 6 kali 4 berarti 4-nya 6 kali, bacanya dari belakang. 4 kali 6 berarti 4-nya 6 kali. 4 kali 6 berarti 6-nya 4 kali. Gitu ya, ingat-ingat, dipahami konsepnya biar tidak salah. Karena kalau kebalik itu nanti jawabannya salah meskipun hasilnya sama, karena yang ditanyakan adalah bentuknya. Oke, jadi jawabannya apa tadi? Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 berarti 6 dikali 4. Jawabannya adalah C. Soal nomor 16. Oke, sekarang pembagian. 48 dibagi 4. Caranya dengan cara poro pentang. Ingat ya, poro pentang. 48 dibagi 4. Bagaimana caranya? Kalian harus hafal perkalian 4. Kalau tidak hafal silahkan ditulis. 4 kali 1 berapa? 4. 4 kali 2 berapa? 8. Semakin sering kalian menulis, maka akan semakin hafal. Gak apa-apa, ditulis terus gak apa-apa. 4 kali 3 berapa? 12. Saya kira ini sudah cukup. Tapi kalau mau dilanjutkan sampai perkalian 10 boleh. Oke, ini ya, ini dasarnya. Harus hafal perkalian 4. Karena apa? Pembaginya adalah 4. Kita hitung dengan cara poro pentang. 48 dibagi dengan 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 4? Ini dikali ya. 4
dikali berapa yang hasilnya 4. Kita cari di sini berapa? 4 kali 1. Nah, pas ini hasilnya 4. Jadi 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Kalau peropendang itu dikurangi. Jadi 4 dikurangi 4, 0. 0 ini boleh ditulis, boleh tidak. Sebaiknya tidak usah ditulis karena dia berada di depan. Oke, sekarang karena di belakang masih ada angka, kita turunkan. Jadinya berapa ini? 8. 0 di depan abaikan saja ya. Jadi ini masih sisa angka 8, kita turunkan 8. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? Sudah ada yang pas ya, dilihat. Kalau hafal perkalian langsung saja ditulis, tapi kalau tidak hafal ditulis dulu baru dilihat. 4 kali 2 hasilnya 8, pas. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8. Kemudian kurangkan. 8 dikurangi 8 hasilnya 0. Karena sudah tidak ada angka di belakang dan ini tidak ada sisa, hasilnya adalah 0, maka 48 dibagi 4 itu hasilnya adalah 12. Kita cari jawaban yang betul. Hasilnya adalah 12. Ini jawabannya adalah A. Ingat ya, harus hafal perkalian biar bisa menghitung dengan cepat. Lanjut, soal nomor 17. Ini adalah soal SPDB. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar apa? Gambar ikan. Ikan tapi diisi dengan motif. Gambar di atas termasuk gambar apa? A. Perspektif, B. Dekoratif, C. Ilustratif. Hasilnya adalah jawaban yang tepat adalah yaitu gambar dekoratif. Dekoratif itu dihias, diisi, dimotif, diberi motif. Itu namanya gambar dekoratif. Lanjut, nomor 18. Masih ingatkah kalian lagu ini? Teko 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 tek, na 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 na. Penggalan syair lagu Anak Ayam di atas, jika diberi tanda strip bawah untuk bunyi panjang dan strip bawah pendek. Untuk bunyi pendek menjadi apa? Coba disimak. Teko 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 tek. Yang A, yang B, atau yang C? Teko 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 tek. Yang panjang yang mana? Yang belakang. Kalau yang ini teko 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 tek. Nah, berarti ini standar ya. Teko 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 tek. Berarti jawaban yang tepat apa? Yang C. Ya, yang C. Jawabannya adalah C. Yang tepat adalah yang C. Nomor 19. Salah satu contoh variasi gerakan tari menggunakan kaki adalah gerakan tari menggunakan kaki. A. Geleng kepala kanan dan kiri, otomatis ini adalah gerakan kepala, bukan gerakan kaki. B. Hentak kaki dan menjinjit. Oke. Kata kuncinya kaki. Di sini ada hentak kaki. Berarti ini sudah tepat ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tapi kita lihat dulu yang C. Tepuk tangan dan mengangkat tangan. Di sini ada kata tangan, berarti bukan. Karena yang ditanyakan kaki, maka cari yang ada kata kakinya, yaitu B. Hentak kaki dan
menjinjit. Soal nomor 20. Dalam membuat mozaik bermotif daun menggunakan biji-bijian, masih ingatkah kalian? Dengan mozaik itu menempel, tapi di sini menggunakan biji. Untuk memperoleh warna hitam dapat menggunakan A. ketan hitam, B. kedelai, C. jagung. Yang betul apa? Yang pas ada kata-kata hitam. Jadi yang pas adalah ketan hitam. Jawabannya adalah A. Nomor 21. Pada pembuatan mozaik dari daun kering, untuk menghasilkan potongan daun kecil, maka daun tersebut harus diapakan biar kecil? Maka harus A. dilem, B. dipanaskan, C. dirobek atau digunting. Membuat kecil harus digunting. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 22. Bermain kuda-kudaan dengan teman dapat memperkuat bagian tubuh apa ya? Titik-titik dan titik-titik. Apa? Kuda-kudaan itu yang bertumpu adalah tangan dan kaki. Jadi bagian tubuh untuk memperkuat bagian apa? Tangan dan kaki. Soal nomor 23. Dalam permainan kijang dan rusa, anak-anak berdiri dalam berapa baris? Ada 2 baris. Soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Gerakan menirukan ulat ditunjukkan oleh nomor ulat. Coba perhatikan. Nah, seperti ini ya tadi gerakannya. Gerakan seperti ini itu menunjukkan gerakannya adalah posisi tidur telentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu adalah gerakan ular. Gambar seperti ini, posisi badan merangkak, itu dia menunjukkan gerakan ulat. Kalau tangannya ke atas, posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Ini merupakan gerak menjadi kepompong. Kalau tangannya menyebar, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat, berarti dia ini sudah berubah menjadi kupu-kupu. Tadi gerakan yang ditanyakan seperti apa ya? Yang mana ya? Yang ini. Jadi dia merupakan gerak apa? Gerak menjadi telur. Jadi jawabannya yang mana ini? Gerakan menirukan ulat adalah gerak yang kedua. Jawabannya adalah yang B. Pada permainan di atas, ini soal nomor 25 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada permainan di atas, anak yang bertugas memegang bambu ada berapa anak? 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah A, 4 anak. Romawi 2 nomor 26. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kepala banteng. Gambar di samping ada lambang Pancasila, kepala banteng itu sila keempat. Ingat-ingat ya. Sila pertama itu bintang. Sila kedua rantai emas. Sila ketiga pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima adalah padi dan kapas. Silahkan dihafalkan biar kalau ada soal seperti ini bisa langsung dijawab. Soal nomor 27. Tetangga yang berbeda suku dari kita sedang kesusahan karena rumahnya habis terbakar. Sikap kita sebaiknya adalah kalau ada tetangga yang rumahnya terbakar, sikap yang patut kita sikap empati yang kita berikan itu apa? Salah satunya yaitu dengan membantu obat-obatan, memberi uang, atau menawarkan tempat tinggal sementara.
Ini bisa ya, membantu atau memberikan obat-obatan, memberi uang, menawarkan tempat tinggal, atau bisa juga memberikan pakaian bekas, memberikan bantuan berupa buku kalau anaknya masih sekolah. Ini adalah salah satu jawabannya. Nomor 28. Kucing berkembang biak dengan cara tentu melahirkan karena dia adalah hewan mamalia. Ciri-cirinya apa? Berkaki 4, memiliki daun telinga. Dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nomor 29. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Membuat makanan sendiri pada tumbuhan itu namanya fotosintesis. Hewan yang dapat berfotosintesis adalah hewan yang berklorofil atau memiliki zat hijau daun. Ciri-cirinya apa? Tumbuhan yang daunnya berwarna hijau, dia pasti bisa melakukan fotosintesis. Oke, nomor 30 ini adalah soal perkalian. Masih ingatkah kalian perkalian? Harus hafal apa? Perkalian. 69 dikali 8. Perhatikan. 69, jangan merah ya, hitam aja. 69 dikali 8. Harus hafal apa? Perkalian. Perkalian 8. 9 kali 8 itu hasilnya 72. 72 ditulis angka yang belakang, yaitu angka 2. Ditulis 2 menyimpan 7. 6 dikali 8 itu adalah 48. Ini dihitung jumlah 7 ditambah 48. Kalau tidak bisa, ini dihitung dengan cara susun pendek. 48 ditambah 7, ditambah ya. 8 ditambah 7 itu 15, ditulis 5 menyimpan 1. 1 tambah 4 5. Jadi 7 ditambah 48 itu hasilnya 55. Karena di depan sudah tidak ada angka, maka kita tulis saja 55. 552. Ini ya jawabannya. Sekarang nomor 31. 31 itu tentang pembagian poro pentang lagi. Oke, kita hitung bersama-sama. 225 dibagi 5. Yang harus kalian hafal perkalian berapa? Perkalian 5. Kalau belum hafal boleh ditulis. 4 kali 1 5. 5 kali 2 berapa? 10. 5 kali 3 15. Lanjut. 5 kali 4 berapa? 20. 5 kali 5 25. Kalau kalian hafal pastinya akan lebih cepat, tidak menghabiskan waktu. Jadi kalian harus menghafalkan perkalian. Oke, kita ambil satu angka dulu. 2 dibagi 5 bisa tidak? Nggak bisa karena ini lebih kecil, jadi tidak bisa dibagi. Kita pakai 2 angka. Berapa? 22.
22. Oke, kita cari perkalian 5 yang mendekati 22 tapi tidak boleh lebih dari 22. 5 kali berapa? Cari antara 20 dan 25 yang mendekati 22 ya. Oke, kita pilih yang mana? 20 atau 25? Pilih yang mana? Pilih yang 20. Kenapa? Karena tidak boleh lebih dari 22. Kita tulis 5 kali berapa? Kali 4. Ini ya, 5 kali 4. 5 kali 4 itu hasilnya 20. Kurangkan 2 kurangi 0, 2. 2 kurangi 2, 0. Tidak usah ditulis ya, karena 0-nya ada di depan, nggak perlu ditulis. Jadi 2, sisanya ini 2. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, karena ini angkanya lebih kecil. Jadi kita turunkan angka belakangnya. Berapa? 5. Jadi 25 dibagi dengan 5. Carilah 5 dikali berapa yang hasilnya 25. Cari 5 kali 5. Ini ya, 25. Jadi 5 dikali 5 hasilnya 25. Dikurangkan 25 dikurangi 25 adalah 0. Karena di belakang sudah tidak ada angka, habis angkanya, dan ini tidak bersisa, hasilnya 0, maka 225 dibagi 5 hasilnya adalah 45. Kita cari, kita pilih. Oh, karena bukan pilihan ganda ya, jadi maka hasilnya adalah 45. Sini ya, hasilnya 45. Oke, lanjut. 32. Gambar di samping adalah gambar dekoratif dari objek apa? Gambar apa? Kupu-kupu. Mudah ya. Lanjut. 33. Diam-diam merayap. Pada penggalan syair lagu Cicak di dinding di atas, kata yap dinyanyikan dengan bunyi diam-diam merayap. Dinyanyikan dengan bunyi panjang. Oke, nomor 34. Gerakan melompat dapat melatih otot bagian kaki, karena melompat itu menggunakan kekuatan kaki. Jadi dapat melatih otot kaki. Nomor 35. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar anak sedang melakukan apa? Permainan tersebut disebut permainan tarik tambang. Oke, kita lanjut pada Romawi 3. Uraian. Nomor 36. Sebutkan 2 contoh kerjasama yang baik di sekolah. Tentunya ini jawabannya ada banyak sekali ya. Beberapa di antaranya adalah kerjasama yang baik. Kerja bakti membersihkan lapangan. Piket membersihkan kelas. Ini membutuhkan kerjasama. Merapikan buku di perpustakaan. Apakah ada lagi? Ada. Kerja bakti membersihkan ruang kelas. Itu juga membutuhkan kerjasama. Kalau mencontek boleh nggak? Nggak boleh, karena itu kerjasama yang tidak baik. Ini yang diminta adalah kerjasama yang baik. Di antaranya adalah 3 ini. Boleh jawaban yang lain, tapi harus menunjukkan kerjasama yang baik. Lanjut, nomor 37. Sebutkan 3 cara tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak ada berapa? Ada banyak. Yang pertama, menggunakan biji langsung di
tanam menggunakan biji. Yang kedua menggunakan tunas. Yang keempat menggunakan umbi. Yang keempat stek, spora, dan mencangkok. Silakan dihafalkan beberapa cara tumbuhan berkembang biak. Dihafalkan ya. Oke, nomor 38. Rina memiliki 426 ekor ayam. Ayam-ayam tersebut hendak dibagi ke dalam 6 kandang. Dibagi ke dalam 6 kandang. Berapa ekor jumlah ayam pada masing-masing kandang? Jadi ini dibagi ya. 426 dibagi 6. Poro pendang lagi. Berapa tadi? 426 dibagi 6. Berapa? Poro pendang. Hafalkan perkalian 6. 6 dikali berapa? Yang hasilnya 42. 6 dikali 7 hasilnya 42. Selanjutnya diapakan? Dikurangkan. 42 dikurangi 42 hasilnya 0. Masih 0 ya ini ya. Karena di belakang masih ada angka, diturunkan. 6 turun, jadi tinggal angka 6. 6 dibagi 6 hasilnya berapa? 6 dikali berapa yang hasilnya 6? 6 dikali 1. 6 dikali 1 hasilnya 6. Diapakan? Kemudian dikurangkan. 6 dikurangi 6 ada 0. Karena di belakang sudah tidak ada angka, berarti ini sudah selesai. Jawabannya adalah 71. Nomor 39. Sebutkan 3 contoh variasi gerak tari menggunakan tangan. Yang pertama, mengangkat tangan secara bergantian. Yang kedua, mengangkat tangan dan menurunkan perlahan seperti air hujan. Yang ketiga, menepuk kedua telapak tangan. Itu adalah beberapa contoh gerak variasi tarian menggunakan tangan. Nomor 40. Terakhir. Sebutkan 2 nama garis pada perlombaan lari yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri. Memulai berarti start, mengakhiri berarti garis finish. 2 garis yang memulai, ini yang ditanyakan 2 nama garis. Kalau memulai namanya start, kalau mengakhiri namanya finish, garis finish. Jadi selesai ya pembahasan soal tema 1. Soal evaluasi tema 1 ini bisa dipergunakan untuk bahan belajar kalian untuk mempersiapkan pas penilaian akhir semester 1 untuk besok hari Senin. Untuk pembahasan soal evaluasi tema 2 akan Bu Guru berikan besok ketika kalian menjelang tes untuk tema 2. Semoga penjelasan Ibu Guru bermanfaat. Selamat belajar anak-anak. Semoga besok bisa mengerjakan dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.